Rapi kami semua, rapi kebenaran firman di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Dahsyat, mantap. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita mantap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur hari ini masih boleh berdiri di sini untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita yaitu apa Saudara Bapak Ibu? Bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Saya percaya bahwa tema ini Saudara bukan hanya sekedar pemikiran manusia. Bukan hanya sekedar Pak Gembala ambil aja tema ini. Tapi saya percaya bahwa memang tema ini luar biasa. Kalau kita mau merenungkan, ya, kehidupan kekristenan kita sesungguhnya harus bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus? Itu tergantung pada hatinya. Tergantung pada apa? Pada hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 bisa ditampilkan. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba renungkan sebentar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati ini penting sekali kita jaga. Hati ini penting sekali kita rawat, sehingga hati ini tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan Yeremia 17 ayat yang ke-9, coba kita lihat. Dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada apa? Segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Saudara, kalau hati sudah membatu, mau dibilang apapun gak masuk. Waktu hati kita sudah keras, mau nasihat apapun yang diberikan, itu mental, gak bisa masuk. Mau hari-hari dengar firman, mau hari-hari di gereja, mau hari-hari berdoa, tapi kalau hati kita ini keras seperti batu, gak bisa masuk, saudara. Alkitab nyatakan bahwa betapa liciknya hati. Siapa yang dapat tahu? Mungkin orang sering ke gereja tiap hari, tiap malam, doa sama Tuhan. Tapi kalau hati ini keras, membatu, saudara. Mau benih apapun yang disampaikan, firman apapun yang disampaikan,
Dia akan bisa tumbuh. Sebab itu, mari sama-sama bilang, aku mau jaga hati. 1, 2, 3. Ya, jaga hati kita. Karena firman Tuhan bilang, Amsal bilang sama kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita menjaga hati. Sekali lagi, penting sekali kita menjaga hati ini. Karena hati ini sumber. Kita bisa marah, kenapa? Karena hati kita. Kita bisa jahat karena hati kita. Semua muncul dari dalam hati. Kita bisa tersinggung karena hati kita. Kalau kita nggak jaga hati kita, saudara, kita mudah sekali kena tipu sama si iblis, si jahat. Sangat mudah kita terbawa arus pencobaan dunia. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pengantar 2 ayat ini, saudara, kita harus benar-benar jaga hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali Yesus sedang di tepi danau, lalu banyak orang datang berkerumun mengelilingi Yesus. Yesus naik ke atas perahu, lalu dia mulai menyampaikan, dia mulai berkhotbah, dia mulai memberitakan firman Tuhan. Dan ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Bapak Ibu nanti kalau pulang di rumah baca seluruh perikop ini mulai dari ayat 1, itu sangat menarik. Tapi saya akan mulai saja dari ayat yang ke-18. Ya. Mari kita sama-sama perhatikan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau buka hati. Dikatakan begini, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Saudara, dari kisah ini sebelumnya tadi Yesus berbicara tentang kisah seorang penabur. Ya. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara pernah dengar kisah ini? Siapa yang pernah dengar kisah ini? Siapa yang pernah baca kisah ini? Ya, puji Tuhan. Ya. Yang belum pernah dengar, belum pernah baca, nanti baca Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Ya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, seorang penabur. Ayat 20 dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penghinaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan bahas 3 penyebab orang gak bisa bertumbuh. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar panjang tentang bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi pagi ini saya ingin sharing bagi ibu bapak sekalian, ada 3 hal yang membuat seseorang itu gak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang ke-19 pembacaan kita ini, saudara, dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur pinggir jalan. Jadi ada 3-4 model yang Yesus berikan perumpamaan itu. Yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang ditabur di batu-batu. Yang ketiga, benih yang ditabur di semak belukar. Dan benih yang jatuh di tanah hati yang subur. Ya. Yang pertama, saudara, yang membuat orang gak bisa bertumbuh karena mereka tidak mengerti firman. Saya ulangi, orang gak bisa bertumbuh pada kesempurnaan Kristus, orang gak bisa bertumbuh pada pengenalan yang benar tentang Allah ketika dia tidak mengerti firman. Bagaimana bisa mengerti? Bagaimana bisa tumbuh firman itu kalau kita nggak mengerti apa maksudnya? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita baca firman, usahakan untuk mengerti, memahami firman itu. Makanya di tempat ini, di gereja ini, saudara, terus-terusan Pak Gembala menghimbau kepada setiap kita, supaya apa? Kita belajar firman. Kita belajar firman. Kita belajar firman. Supaya apa? Kita mengerti. Waktu kita mengerti firman, saudara, maka firman itu akan tinggal dalam hati kita. Dan itu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Amin. Sama-sama bilang, aku mau mengerti firman. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Aku mau mengerti firman. Karena kita tidak mengerti kata firman Tuhan, firman itu diambil oleh si jahat. Kenapa? Karena kita nggak mau peduli. Saudara, sekalipun kita tiap hari di gereja, tiap hari baca firman, kalau firman itu tidak mau kita ngerti, saudara, sama saja kita baca buku biasa. Sama aja kita baca seperti dongeng. Tapi kalau firman itu kita baca dan kita mengerti, firman itu akan mempengaruhi hidup saudara. Sebab firman itu berkuasa mengubahkan setiap kita. Masalahnya kalau kita tidak mengerti, ini penting sekali saudara. Berusahalah untuk mengerti firman. Amen. Oleh sebab itu jangan jenuh-jenuh saudara waktu firman ditaburkan. Belajarlah. Buka hati kita. Ingat, hati kita ini penting saudara. Buka hati kita untuk belajar firman-firman ini. Amin. Makanya Pak Gembala itu enggak berhenti menaburkan firman. Jangan sampai saudara waktu firman ditabur, karena hati kita ini gak benar, kita mulai merasa, oh ini firman ini menyinggung saya. Oh,
Pak Gembala ini sedang menyerang saya. Enggak, saudara. Jangan baper. Apalagi para pelayan Tuhan. Waktu firman ditaburkan, terima. Karena itu kebenaran. Amin. Siapa yang percaya di sini bahwa firman itu adalah kebenaran? Amin. Haleluya. Memang firman itu menegur, mendidik kita, mengajar kita supaya kita bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Tanpa firman Tuhan, kita nggak mungkin bisa menuju kepada kesempurnaan Kristus. Hanya firman yang bisa mengubahkan kita. Hanya firman yang bisa mengubahkan hati kita. Yang Yeremia bilang tadi seperti batu. Hanya firman. Waktu hati kita keras dan mau buka firman, makanya banyak pelayan Tuhan itu tersinggung. Waktu ditaburkan firman tersinggung. Dipikir dia yang disinggung, dipikir dia yang diserang. Padahal itu kebenaran. Buka hatimu, terima kebenaran itu, maka engkau menjadi orang yang merdeka. Engkau akan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar mengerti kebenaran firman. Amin, saudara. Belajar mengerti kebenaran firman. Jangan baper-baperan. Itu adalah pesan Pak Gembala buat setiap kita. Apalagi pelayan Tuhan. Jangan. Karena firman menegur kita, lalu kita mulai lari dari pelayanan. Lalu kita mulai mundur dari pelayanan. Lalu kita tidak mau lagi datang ke gereja, tidak mau lagi bersama-sama. Jangan, kita rugi. Yang rugi bukan Pak Gembala, bukan para pelayan, bukan ini, bukan. Yang rugi kita waktu kita menjauhkan diri, kita lama-lama akan panggilan, saudara. Pada sebab itu kita mau belajar biar hati kita ini tidak membatu. Karena membatu itu, saudara, prosesnya pelan-pelan, gak langsung jadi batu. Kepahitan itu, orang yang pahit itu kadang-kadang biasa mulai dari yang kecil, terus bertambah, akhirnya dia merasa berat dan akhirnya sebab itu jaga hati kita. Kita membuka hati kita untuk belajar, untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau buka hati, saudara, kita tak mau belajar untuk mengerti apa pesan Tuhan dalam hidup kita, hidup kita, saya pastikan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak mengerti firman. Kita tidak mau buka hati kita. Kita tidak mau diajar oleh firman. Jadi apa, saudara? Padahal kerinduan Tuhan supaya kita ini semua bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita ini bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Sekali lagi bilang, aku mau belajar mengerti firman. Ya, Tuhan mendengar dan Roh Kudus kiranya tolong kita semua. Saudara, kalau kita nggak mengerti firman, Yesus bilang si jahat itu, si iblis itu akan ambil. Waktu kita nggak mengerti firman, iblis itu memutar balikan firman. Kita percaya-percaya aja. Kenapa terjadi banyak penyesatan?
Karena kita nggak ngerti firman. Kenapa terjadi penyimpangan pengajaran? Karena nggak mengerti firman. Mengartikan firman sesuai dengan keinginan diri sendiri, bukan melihat konteks, bukan melihat historinya, melihat sistematika, mengeksegese firman. Saudara, yang terjadi penyimpangan itu karena coba menafsirkan firman dengan pola pikir kita yang sempit ini. Itu sebabnya di tempat ini kita bersyukur. Saya sebagai pribadi bersyukur sekali punya gembala yang senangnya menggali kebenaran firman, sehingga kita tinggal menerima kebenaran itu. Beliau menggali bukan asal gali. Beliau selalu ajarkan, lihat konteksnya, lihat sistematikanya bagaimana, lihat historinya. Firman itu sedang bicara tentang apa sih? Waktu kita ngerti, saudara, bagaimana belajar tentang, bagaimana belajar supaya kita bisa mengerti firman, kita tahu bagaimana mempelajari firman, melihat konteksnya. Yang paling gampang itu melihat konteks. Saya percaya gereja ini akan bertumbuh luar biasa. Amin. Saudara mau bertumbuh, lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, penting sekali, saudara. Poin pertama ini, kalau kita mencatat tidak mengerti firman, kita tidak akan mungkin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada Galatia 1 ayat 6, coba kita lihat dan 7, dikatakan begini. Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jemaat Galatia mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ada orang yang mengacaukan mereka, memutarbalikkan Injil kebenaran yang Paulus sampaikan. Tetapi mereka tidak mengerti kebenaran itu, sehingga mereka mengikuti, mereka pikir ini benar. Padahal salah. Makanya Paulus bilang, sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, kita kalau nggak ngerti firman, sangat mudah kita tersesat. Dan ini terjadi, saudara. Jemaat mula-mula itu seperti jemaat Galatia ini, saudara, juga mengalami. Ada pengajaran-pengajaran palsu yang masuk, tapi karena kita tidak mengerti, kita akan tersesat. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk mau mengerti firman. Amin. Amin. Waktu kita mengerti firman, firman itu akan mengajak kita untuk terus bertumbuh, untuk terus kita mengembangkan kapasitas kita. Hal yang kedua, saudara, di ayat 20 dia katakan begini, Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan
atau pengenaian karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu, yang pertama tadi kita menghalangi kita tidak bisa bertumbuh, yaitu karena kita tidak mengerti firman. Yang kedua, yang menghalangi kita nggak bisa bertumbuh karena kita nggak berakar. Karena kita nggak berakar. Sama-sama bilang berakar. Sekali lagi yang keras, berakar. Saudara, kalau kita nggak berakar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman itu, dikatakan seperti tanah yang berbatu-batu. Waktu benih ditaburkan, mungkin tanah benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi waktu datang pencobaan, datang masalah, datang problem dalam hidup kita, kita segera meninggalkan Yesus. Kita lupa tentang kebenaran firman itu. Kenapa? Karena firman itu nggak dalam masuk dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudaraku, berakar. Berakar. Saudara, kalau kita belajar tentang tanaman, saudara, saya coba searching tentang tumbuhan, saudara. Akar itu sangat penting untuk pohon itu bisa bertumbuh. Akar itu sangat penting karena akar ini yang menyerap segala makanan-makanan untuk pohon ini bisa bertumbuh. Kalau pohon itu nggak punya akar yang kokoh, saudara, dia akan mudah tumbang. Kami beli rumah di tempat kami sekarang, dulu ada satu pohon mangga, sangat besar. Kenapa? Karena akarnya begitu masuk ke dalam. Tapi pohon itu nggak berbuah. Saya tunggu 2 tahun nggak berbuah, akhirnya saya tebang. Karena nggak ada buahnya. Sementara sudah merusak, lantai mulai pecah-pecah karena di halaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berakar di dalam firman itu membuat kita tidak bisa bertumbuh kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berakar kalau kita tidak mengerti firman? Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan ini satu paket, saudara. Untuk kita bisa bertumbuh, kita harus mengerti firman, kita harus berakar dalam firman. Kalau kita berakar dalam firman, kita mengerti firman, artinya berakar kita menghidupi firman Tuhan. Waktu kita menghidupi firman Tuhan, hidup kita akan berbuah. Amin. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita biarkan firman itu dangkal dalam hidup kita, sebentar aja kita sudah lupa. Pulang dari tempat ini kita lupa apa yang disampaikan ke ponis. Bapak Ibu, sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan mau kita semua ini bertumbuh bersama-sama kepada kesempurnaan Kristus. Oleh sebab itu, belajarlah untuk mengerti firman. Yang kedua, berakarlah di dalam firman itu. Kalau tidak berakar, saudara, firman itu kalau kata Alkitab bertahan sebentar saja. Bertahan sebentar saja, pulang lupa sudah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah lupa? Sekali lagi tergantung hati kita, saudara. Waktu kita mau buka hati kita, hati kita tidak keras. Kita berusaha untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita berusaha sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita, akan membukakan kita pengertian dan
Dan cara lain saudara, waktu kita tidak mengerti, seringkali ada orang tidak mengerti ya cuek aja. Tapi saudara, kalau kita tidak mengerti, datang cari orang yang mengerti, tanya. Amin. Jangan tak mengerti, diam juga. Pokoknya aku tidak usah, datang aja duduk gereja, habis itu pulang. Udah segitu aja kita tiap minggu gitu sampai. Padahal Pak Gembala selalu bilang, kalau nggak ngerti tanya. Kalau ada yang salah, ayo diskusi. Nah, banyak orang merasa udah tahu, dikasih tahu udah tahu. Siapa pastikan bahwa dia tidak akan bisa bertumbuh. Kalau semua sudah tahu, itu sudah tahu, sudah pernah dengar. Saudara, firman itu tidak akan bertumbuh. Jadi, padahal kalau kita membuka hati, kalau kita bilang firman itu selalu baru setiap hari. Amin. Firman itu setiap kali kita renungkan. Saya kadang-kadang baca firman satu ayat. Kadang-kadang hari ini saya dapatkan satu rema. Besok mungkin saya baca lagi ayat itu beberapa hari kemudian atau muncul lagi rema yang baru. Itulah kedahsyatan firman Tuhan. Tapi syaratnya saudara, hati kita ini, jangan hati kita itu membatu, yang tidak mau diajar, tidak mau belajar, tidak mau dididik. Kalau kita mau buka hati saudara, kita mau belajar mengerti firman, maka firman itu akan berakar dalam hidup kita. Setiap apa yang kita lakukan, kita pasti ingat firman Tuhan. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Jadi saudara, waktu saudara taburi firman, jangan anggap firman itu ini bukan untuk saya ini. Untuk siapa sana ya? Kita belajar ke hati untuk semua kebenaran firman itu masuk dalam hati kita. Kita renungkan sehingga firman itu berakar kuat di dalam kita. Amin. Sekali lagi saudara mau berakar dalam Tuhan. Amin. Dikemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak. Sama-sama kita baca biar tidak ngantuk. Amin. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Ayo kita sama-sama 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Luar biasa ayat ini saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia. Saudara, kekhawatiran hidup kita tidak akan mengubah apa-apa. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan pernah mengubah apa-apa dalam hidupnya. Kekhawatiran itu hanya akan mengintimidasi kita. Kekhawatiran itu hanya membuat kita akhirnya putus asa. Orang yang hidup dengan kekhawatiran yang berlebihan, saudara, sulit bisa percaya firman. Waktu firman berkata, pasti Tuhan menolong. Waktu kita buka mata, kenyataan belum berubah.
kita mulai cari jalan lain. Kita mulai andalkan kekuatan kita. Kita mulai andalkan logika kita. Saudara, mari kita mau belajar. Supaya apa, saudara? Kita jangan terlalu khawatir akan hidup ini. Makanya saudara, kalau kita baca di dalam Matius 6, saudara, ya, nanti saudara baca Matius 6 ini tentang hal kekhawatiran, saudara. Tapi saya ingin bacakan di ayat yang ke-27 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja perjalanan hidupnya? Ada saudara karena khawatir hidup saudara berubah? Ada? Ya, ada saudara. Orang yang hidup dalam kekhawatiran pasti tidak mengubah apa dalam hidup. Dan saya sedang belajar juga tentang hal ini. Bukan saya sudah hebat, bukan. Tapi kebenaran firman ini harus kita renungkan baik-baik. Dengan khawatir akan hidup ini, tidak ada perubahan dalam hidup ini. Malah kita menjadi orang yang tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai pilih-pilih firman Tuhan itu. Oh, ini bisa. Oh, ini cocok. Oh, yang ini gak cocok. Akhirnya begitu kita. Kenapa? Karena kekhawatiran. Waktu ada masalah datang dalam hidup kita, kita mulai berpikir, ini Tuhan bisa gak tolong saya? Waktu saya mengalami sakit, saudara, saya sampai berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, mungkin gak Tuhan tolong saya? Mungkin gak sembuh. Rasanya gak mungkin sembuh saya. Saya mulai meragukan akan kebenaran firman yang berkata bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Amin. Siapa yang percaya Yesus adalah penyembuh? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah. Yesus penyembuh. Tapi waktu masalah datang dalam hidup kita, kita merasa, Tuhan, waktu saya mengalami sakit, saya tahu Yesus penyembuh. Sejak saya kecil, saya selalu dengar firman itu, bahwa Yesus penyembuh. Dan waktu saya mengalami, saya bertanya, Tuhan, mungkinkah saya sembuh? Masih mungkinkah kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya? Seringkali itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita khawatir nanti bagaimana kita hidup. Hari ini dengan baik, saudara, tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah atau menambahkan sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Tidak ada. Lebih baik gak usah khawatir, kita fokus lakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Percaya firman sekalipun gak ada tanda-tanda. Abraham itu, saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 4 ya, kalau nggak salah, katakan di sana bahwa sekalipun tidak ada dasar Abraham untuk percaya kepada Tuhan, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun tidak ada dasar kita untuk merasakan pertolongan Tuhan itu bisa datang enggak, tetap percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Bilang, aku mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Percaya sama Tuhan. Jangan khawatir. Karena khawatir itu membuat hidup kita ini tidak jadi apa-apa. Kan saya sedang belajar tentang hal itu. Jangan khawatir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya firman Tuhan bilang, sebab itu ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Coba Tuhan tahu kebutuhan. Bilang sama diri saudara, Tuhan tahu kebutuhan. Ya, Tuhan tahu kebutuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tahu kebutuhan kita, saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau belajar juga sekarang mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mungkin ada di antara saudara, itu firman Pak, kenyataan saya Pak, Bapak nggak tahu. Terlalu pedih rasanya untuk diceritakan Pak. Hari ini Bapak, Tuhan tahu pergumulan kita. Biarkan firman itu bekerja dalam hidup. Buka hati kita, terima kebenaran itu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik, dia gak sama dengan manusia yang janji kadang-kadang gak tepat. Dia Allah yang menggenapi semua janji-janjinya. Bahkan dia berjanji bahwa sekali kelak kita akan berjumpa dengan dia di surga. Haleluya. Semua janji-janjinya dia tepati. Jangan khawatir. Cuma persoalannya saudara, seringkali kita khawatir. Seringkali juga kita gak khawatir, kita terlalu yakin. Oh Tuhan pasti menggenapi. Lalu kita mulai klaim. Janji Tuhan, pokoknya aku klaim janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Tapi ternyata saudara, yang diklaim itu untuk memuaskan keinginan daging kita. Kalau itu yang terjadi saudara, jangan heran kalau Tuhan tak memberikan apa yang kita minta. Minta sesuatu, Tuhan, aku minta mobil sekarang Tuhan, aku minta rumah sekarang Tuhan. Kalau aku ada mobil Tuhan, aku akan pakai melayani, aku akan jemput jemaat Tuhan. Oh baik sekali Tuhan. Lalu Tuhan kasih mobil. Oh terima kasih Tuhan. Jemput orang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat sudah mulai. Malah nggak jemput lagi, capek. Haleluya. Tapi jemaat di New Life ini adalah jemaat yang luar biasa. Amin. Kemudian berkat kita. Haleluya. Saya percaya kita di tempat ini sungguh-sungguh luar biasa. Ditabur kebenaran firman itu luar biasa. Saya menyadari saudara, saya banyak berteman dengan teman-teman juga beberapa hamba kita. Tapi apa yang kita dapat di sini itu jauh sekali. Kita ini jadi orang yang kaya dengan firman. Amin. Cuma mungkin kita kurang menyadari. Hari ini sebagai keluarga Tuhan tempat ini kita mau belajar
untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Sama-sama yang aku mau belajar mengerti firman. Makanya waktu firman ditaburkan, jangan baperan. Jangan apa? Jangan baper. Terima kebenaran itu. Taruh dalam hati kita. Jangan merasa, aduh, ini saya disinggung. Enggak, belajar terbuka akan kebenaran firman. Buka hati kita selebar-lebarnya sampai kita mengerti firman itu. Amin. Amin. Buka hati kita, belajar mengerti firman. Apalagi kita para pelayan Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan firman itu dangkal, ditabur di pinggir jalan, di batu-batu, sehingga kita khawatir, sehingga kita tidak bertumbuh, tidak berakar. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa ketika hati kita itu bagaikan semak belukar, maka firman itu tidak bisa tumbuh dalam hati kita. Dia bertumbuh sebentar, waktu kekhawatiran datang, persoalan datang, firman itu kita nggak ingat firman lagi. Yang kita lihat apa? Persoalan kita. Fokus kita menjadi persoalan itu. Persoalan yang segini, karena kita tahu di sini, kita nggak lihat apa-apa lagi. Yang ada kita menjadi orang yang, aduh, besar sekali masalahku ini. Bapak nggak tahu sih masalah saya. Kalau besar. Hari ini saudara kita mau lihat Tuhan kita yang besar. Amin. Amin. Bilang aku mau lihat Tuhan yang besar. Bukan masalah kita yang besar. Bukan Tuhan tak sanggup selesaikan masalah kita. Tapi seringkali kita yang terlalu membesar-besarkan masalah itu, sehingga kita nggak bisa bertumbuh melihat kebenaran firman itu secara sempurna. Kekhawatiran akan dunia ini. Lalu yang kedua, tipu daya. Saudara, tipu daya kekayaan ini, saudara, luar biasa dahsyatnya. Tipu daya iblis itu luar biasa, saudara. Adam dan Hawa juga jatuh karena tipu daya si iblis. Yang jadi masalah itu adalah seringkali orang yang kena tipu nggak tahu kalau dia nggak sadar kalau dia sedang ketipu. Makanya kita mesti hati-hati dengan ini. Tipu daya kekayaan. Alkitab bilang banyak orang yang ingin kaya, akhirnya mereka jatuh dalam berbagai pencobaan. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan begini, saudara. 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, waktu Paulus tulis surat ini untuk Timotius, bukan Paulus itu sedang kepahitan dengan orang kaya. Paulus tidak pahit dengan orang kaya. Dan bukan kita ini dilarang untuk jadi kaya. Menjadi kaya itu bagus, asal kita tahu untuk apa kekayaan itu.
pakai kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, itu artinya kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sedang menabur sesuatu benih untuk hidup yang kekal. Tetapi berapa banyak orang karena ingin lebih hidupnya, akhirnya mereka enggak ibadah lagi. Saya belum kaya, Pak. Saya harus bekerja keras, Pak. Ibadah itu bisa aja, Pak. Di rumah saya baca firman juga. Saya nggak perlu ke gereja, nggak perlu ibadah online. Sudah ngerti saya semua. Saudara, jangan sampai kita punya pola pikir yang keliru dalam hidup ini. Karena untuk sesuatu yang lebih, kita lupakan esensi yang sebenarnya, yaitu kita hidup bersekutu di dalam Tuhan dan bersekutu di sesama jemaat. Waktu kita bersekutu begini, saudara, waktu saya lihat saudara menyanyi dengan pujian, dengan semangat, itu membuat hati saya sukacita. Sama dengan saudara. Waktu saudara datang mungkin dengan keadaan galau, tapi waktu datang ke tempat ini memuji Tuhan, saudara lihat WL, singa, pemain musik, teman di sekitar saudara menyanyi memuliakan Tuhan yang luar biasa, saudara mulai bangkit. Waktu bertemu cerita, ternyata dia punya kesaksian yang luar biasa, itu luar biasa, saudara, menguatkan kita. Itu pentingnya persekutuan. Rasul Paulus bukan anti kekayaan, tapi dia tak kasih tahu Timotius, kasih tahu orang kaya itu, supaya mereka tahu mempergunakan kekayaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Waktu kita diberkati Tuhan, pakai berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang ingin memakai kekayaannya untuk memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, berkat Tuhan. Doa saya turun atas saudara, supaya saudara diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kekhawatiran tidak bisa mengubah apa-apa. Kekhawatiran yang membuat kita melupakan Tuhan. Kekayaan, tipu daya kekayaan ini penting kita sadari, saudara. Mungkin saat ini kita belum kaya, kita lagi mengejar kekayaan itu. Hati-hati, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Amin. Menjadi kaya itu bagus, tapi jangan karena kekayaan kita melupakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi 3 hal yang kita belajar hari ini, yaitu pertama, kita harus belajar mengerti firman. Sama-sama bilang, aku mau belajar mengerti firman. Yang kedua, kita harus berakar di dalam firman. Sama-sama bilang, aku mau berakar dalam firman. Dan yang ketiga, saudara, kita harus mengalahkan kekhawatiran. Kita harus mengalahkan tipu daya iblis. Kita harus buka hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita mau baca di Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 23 dikatakan begini. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Sepakat?
Amin. Ayo 1, 2, 3. Yang ditaklukkan dengan yang baik, ya orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara ingin berbuah, amin? Saya juga ingin berbuah. Olehnya kita membuka hati kita, jangan keraskan hati kita seperti batu. Kita harus introspeksi diri, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan baper-baperan. Waktu ada firman, terima firman itu sebagai kebenaran dalam hidup kita. Biarkan dia berakar, biarkan dia dalam, sehingga kita kuat, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kita. Waktu semua itu kita lakukan, waktu kita mau mengerti, belajar mengerti firman, waktu kita mau berakar di dalam firman itu, waktu kita tidak khawatir akan dunia ini, kita tidak ditipu oleh kekayaan dunia ini, maka hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Waktu kita buka hati kita, kita akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya percaya kita mau buka hati kita kuncinya hati ini. Jangan keras hati. Kalau kita buka hati kita biarkan firman itu, kita mau belajar, terus mengerti. Waktu diajar, terima pengajaran itu. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang berdampak bagi kota ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Abang. Oke, mari kita berikan kepada bagi Tuhan. Belajar Tuhan, mengerti firman, jangan biarkan kekhawatiran menutup kita. Buka hati buat firman. Amin. Dan hidup ini memang selalu ada masalah, saudara. Jangan besar-besarkan masalah yang kecil. Ini kebanyakan terjadi overthinking gitu ya. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan, atau masalah besar dikecil-kecilkan. Nah ini dia, bagaimana kita harus bersikap. Kalau masalah kecil sudah besar-besarkan, sudah stres, nggak bisa tidur, bahkan bisa depresi dan gila. Itu kalau masalah kecil sudah besar-besarkan, karena sudah. Masalah besar sudah kecil-kecilkan, sudah cuekin, tetap masalahnya makin buruk. Kenapa? Karena sudah tidak menghadapi masalah, sudah tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau mau ada masalah, sederhana, serahkan sama Tuhan, percaya sama Tuhan, hadapi bersama dengan Tuhan. Lihat masalah seperti Tuhan melihatnya, hadapi. Jangan kita istilahnya tadi pesan komunik, jangan baper-baperan, jangan cengeng, jangan mengasihi diri sendiri. Biasa itu ada masalah, ya. Nah, kasih tahu pikirannya. Kalau ada masalah, kamu kan kerja kuat loh. Kalau kamu bereaksi benar, iya kan? Tapi kalau kita bereaksi salah, ada masalah sedikit, baper-baperan, buat apa? Gak ada gunanya kan? Selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Amin. Mari fungsi positif kembali bersama-sama. Bertumbuhlah dalam Tuhan, hadapi tantangan yang ada. Jangan cengeng, jangan ngasih diri sendiri. Berfellowship bersama. Kalau bingung, datangi Bapak Rohani, curhat, kita ngobrol, ngopi, gitu saudara. Jangan dikasih tahu mengeraskan hati, itu nggak boleh. Jadi kalau ada masalah, nikmati saja. Toh masalah itu hanya ada di dunia ini. Setelah itu juga udah selesai kita. Benar nggak? Jangan kita menangis untuk suatu hal yang salah. Biarlah kita air mata sukacita bersama dengan Tuhan, menanggar Tuhan ya. Kita lihat. Mari kita bagi diri kita nyanyi ke sebuah pujian. Terus apa ya? Boleh cek terus. Bertumbuhlah dalam Tuhan. Latih terus diri kita. Biasakan kita menghadapi tekanan. Dan salah satu mungkinlah akan mengajarkan kepada saudara kebenaran dan kebenaran. Kadang rasanya bisa